Setiap orang itu unik, tetapi kalau kita lihat dari jauh, ternyata ada pola yang menarik. Coba aku tinggi badan kita masing-masing, pasti A yang paling tinggi. Loh, aku 170. Kamu berapa, Mai? Aku 175, tapi kayaknya Army deh yang lebih tinggi. Masa sih? 180. Emang iya? Kalau kita buat grafik tinggi badan mereka, sebagian besar ada di tengah-tengah kan? Hanya sedikit yang pendek banget atau tinggi banget. Nah, inilah yang disebut contoh distribusi data normal. Kamu ada tips diet nggak? Soalnya beratku lagi naik nih di 52 kilo. Ada dong, dulu bebekku tuh pernah 52 kilo, tapi sekarang udah 48 karena aku sering jogging. Gitu. Aduh, nggak kuat ya. Berat badan juga sama, kalau kita kelompokkan dari banyaknya orang, datanya akan membentuk kurva lonceng. Nah, pola inilah yang disebut dengan kurva normal. Selain aplikasi dunia nyata, yuk kita cobain kerjain soal matematikanya. Hai teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan secara singkat apa itu distribusi normal. Distribusi normal dibagi menjadi dua. Yang pertama, umum, yaitu minus tak terhingga sampai positif tak terhingga. Yang kedua, baku 0 sampai 1. Oke, distribusi normal itu apa sih sebenarnya? Distribusi normal adalah distribusi probabilitas berbentuk lonceng simetris yang menggambarkan penyebaran data kontinu. Adapun ciri-cirinya yaitu kurva berbentuk lonceng simetris atau dinamakan dengan kurva Genta, ditentukan oleh rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Adapun rumus distribusi normal umum yaitu integral x2 x1 fx dx sama dengan integral x2 x1 1 per sigma akar 2 pi e pangkat minus tengah x minus mu per sigma pangkat 2. E adalah bilangan Euler, yaitu dari 2,71828 dan seterusnya. Terdengar ribet ya teman-teman, makanya itu ada distribusi normal baku yang awalnya dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga menjadi 0 sampai 1. Oke, ada rumusnya yaitu integral z2 z1 fz dz integral z2 z1 1 per akar 2 pi dikali e pangkat minus setengah z kuadrat dz. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Yuk kita coba kerjain soal dari distribusi normal. Nah, di sini ada soal fungsi distribusi normal variabel acak x dengan minus sama dengan 8 dan sigma sama dengan 2 itu berapa sih? Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya rumus umum dari distribusi normal itu sama dengan x sama dengan 1 per sigma akar 2i dikali dengan e pangkat setengah dikalikan dengan x min mu per sigma 2z. Nah, kita udah tahu nih kalau misal mu-nya adalah 8 dan sigma-nya adalah 2, maka dari itu tinggal kita masukin aja kalau misal 1 per sigma-nya adalah 2 dan 2 akar 2pi dikalikan dengan e pangkat min setengah x min mu-nya adalah 8 per sigma-nya 2 dan kita mengangkat. Nah, ada tambahan juga nih, 2 akar 2 ini kita bisa pecah jadi 1 per 4 kali 2i kali e min. Nah, baru kita pangkatin yang ada di atasnya, karena di waktu jawabannya yang atas nggak usah digambarin, jadi kita pangkatin yang bawah. Berarti x min 8 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, ini kan ada 2, di sini ada 2, berarti tinggal kita kaliin aja. Berarti hasil akhirnya adalah
di mana soalnya berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah berdistribusi normal dengan rata-rata 44,8 tahun dan kisaran bakunya 11,3 tahun. Jika jumlahnya penduduk mencapai 110 orang, maka jumlah penduduk yang hidup di atas 60 yaitu, jadi pertama-tama dapat kita ketahui bahwa rumus dari soal tersebut yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, soal ini juga berkaitan sama dengan peluang, di mana dapat kita ingat bahwa peluang rumusnya NA per NN. NA sendiri yaitu ruang yang diinginkan dan NS seluruh ruang yang ada. Nah, setelah itu kita bahas tentang tes menganalisis, yaitu terdapat sigma sama dengan 11,3 dan mu-nya ada 44,8. Jangan lupa NS-nya sama dengan 110 orang. Ya sudah, kita tulis P sama dengan X lebih besar dari E, di mana P sama dengan juga P Z per Z. Kita misalkan, nah hasilnya 1 min P Z min Z sama dengan 1 min P Z lebih kecil dari X min mu per A. Lalu P sama dengan PX lebih besar 60 dalam kurung 1 min P Z lebih kecil 60 dikurangi 44,8 dibagi 11,3. Setelah itu kita mendapatkan hasil 1 min P per Z lebih kecil dari 1,3451. Nah teman-teman, 1,3451 ini kita dapat lihat di tabel distribusi normal. Caranya yaitu kita lihat sisi vertikalnya pada angka 1,3 dan sisi horizontalnya pada angka 3. Maka didapat pada tabel 0,9099. Lalu jika sudah kita lihat dalam tabel, kita masukkan kembali ke rumus 1 min 0,9099. Hasilnya 0,0901. Lalu setelah itu kita cari berapa banyak orang yang hidup di atas angka 60. Caranya M dikali P X lebih besar dari 60 sama dengan 110 dikali 0,0901. Hasil akhirnya terdapat 9,823. Kita anggap ini menjadi 10 orang. Sekedar info bahwa ini juga dapat kita lihat dalam tabel acuan 1, di mana dalam acuan 1 itu kita melihatnya tetap sama di area horizontal dan vertikal, namun pada hasil akhirnya kita tambahkan 0,5. Setelah itu, setelah kita tambahkan 0,5, kita masukkan ke dalam rumus 1 min yang didapat dari tabel tersebut. Maka hasilnya sama seperti yang secara berikut ini. Terima kasih. Distribusi normal. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Jika S berdistribusi normal 54,8, maka peluang dari X kurang dari 30 adalah. Sebelumnya, kalian harus ingat bahwa jika X berdistribusi normal, 54 di sini adalah Q-nya
8 ini adalah sigmanya, dan 30 ini adalah bilangan X-nya. Mu di sini dimaksudkan nilai variabel X. Mu di sini adalah rata-rata variabelnya. Sigma di sini standar deviasi variabel X-nya, dan X ini adalah bilangan X-nya. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan transformasinya. Untuk transformasinya, pertama-tama kita mengubah transformasi bilangan X tersebut yang menjadi Z. Dan kita akan masukkan dengan rumus Z sama dengan X min dan sigma. Tadi kan kita sudah menemukan X-nya adalah 30, mu-nya adalah 54, dan sigma-nya adalah 8. Maka menghasilkan minus 3. Dari tabel distribusi normal baru diperoleh P itu peluang Z kurang dari minus 3. Sebelum itu, untuk mengetahui peluangnya, kita harus bisa menggambar terlebih dahulu grafiknya. Untuk bentuk grafiknya, seperti ini. Karena Z-nya minus 3, jadi kita akan menaruhnya di sebelah kiri. Tetapi karena di tabel tidak ada minus, kita bisa mencerminkannya ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu sebenarnya sama. Karena di sini X lebih kecil daripada minus 3, yang kita ambil adalah yang di sebelah minus 3. Perlu kalian ingat bahwa 0 ke kiri atau ke kanan itu sama-sama memiliki ruas 0,5. Jadi juga 0,5. Dari tabel yang kita punya ini, itu ruas dari 0 ke Z saja. Jadi yang dimasukkan ke dalam tabel itu adalah dari 0 ke Z. Minus 3 ini adalah Z-nya. Jadi kita bisa lihat bagian mana yang termasuk ke dalam 3 tadi. Kan tadi 3,0. Jadi yang kita masukkan adalah yang ini. Untuk rumus peluangnya, kita bisa menggunakan P peluang Z kurang dari minus 3 sama dengan 0,5, karena dari sini di minus peluang dari Z lebih dari minus 3 kurang dari 0. Tadi kan kita sudah menemukan peluangnya, yaitu di 3 yang menggunakan 0,4987. Kita tinggal menentukan saja 0,5 dikurangi 0,4987 menghasilkan 0,0013. Di sini pilihannya adalah A. Jadi hasil transformasinya atau peluangnya sudah ditemukan. Hasilnya adalah yang A 0,013. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini aku mau
Ini aku bacain dulu ya soalnya. Misalkan X adalah sebuah variabel acak kontinu. Suatu nilai T adalah median dari variabel acak X jika P dalam kurung X nilainya kurang dari T sama dengan B dalam kurung nilai X adalah lebih dari T sama dengan 0,5. Diketahui fungsi kepadatan dari variabel acak kontinu X adalah Fx dengan nilai X per 48 dengan nilai X yaitu lebih dari 2 dan kurang dari 10. Median dari variabel acak tersebut adalah, nah jadi di sini teman-teman cara menjadinya pertama kita harus mencatat apa saja informasi yang diketahui dari soal dan apa sih yang ditanyain dari soal tersebut. Nah di sini aku mau jelasin dulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah sebuah persamaan. X nilainya lebih dari T sama dengan P. X nilainya kurang dari T sama dengan 0,5. Nilai Fx adalah X per 48 dan diketahui juga bahwa nilai X lebih dari 2 dan kurang dari 10. Nah, lanjut di sini yang ditanya ternyata adalah median. Nah, median di sini dilambangkan dengan huruf T. Yang ditanya adalah median atau T. Jadi dari soal tersebut berarti kita bisa mengubah atau mengganti nilai X dengan nilai T. Jadi aku bisa mengubah nilai X jadi nilai X jadi nilai T. Nah, jadi teman-teman karena kita udah dapat informasi bahwasanya nilai T itu lebih dari 2 dan kurang dari 10, maka kita bisa lanjut untuk mencari berapa sih nilai T yang sebenarnya. Caranya adalah dengan kita menggunakan rumus probabilitas kontinu, yaitu dengan P nilai A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral dari batas atas batas bawah Fx dx. Nah jadi teman-teman di sini yang aku maksud sebagai nilai B sama nilai A itu adalah T sebagai B atau batas atas dan A adalah T dan 2 adalah sebagai batas bawah B. Jadi nanti kita bisa tuliskan bahwa nilai B-nya adalah T dan A-nya adalah 2. Nah selain itu teman-teman, di sini kita juga dapat informasi bahwasanya persamaan dari P dalam kurung nilai A kurang dari T nilai X kurang dari B itu sama aja kayak P dalam kurung X kurang dari T. Maka kita bisa mengubahnya seperti ini. P X kurang dari T sama dengan kita ubah B-nya menjadi T dan A-nya menjadi 2. Nah, Fx-nya kita bisa mengubahnya dengan nilai yang sudah diketahui dalam soal. Lanjut, di sini juga diketahui teman-teman bahwasanya dari persamaan itu diketahui nilai hasilnya adalah 0,5. Maka kita bisa lanjutkan dengan seperti ini. 0,5 sama dengan integral dari C2 X 48 X. Nah, lanjut. Yang pertama-tama kita harus mengerjakan yang di sini dulu ya teman. Dulu ini sudah kerjain. Jadi cara mengerjainnya adalah dibuatkan 48 dikalikan 2 dan kurung T2. Nah, jadi di sini nilai X ini bisa kita ganti dengan T atau bisa kita ganti dengan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. 0,5 sama dengan T kuadrat per 96 dikurangi 2 kuadrat per 96. Nah, jadi teman-teman karena
nilai dari penyebutnya sama, maka kita bisa menjadikan dia menjadi satu ruas seperti ini. 0,5 sama dengan T kuadrat min 2,2 adalah 4 per 96. Lanjut, kita pindah ruaskan 96 jadi 0,5 dikali 96 sama dengan T kuadrat min 4. Lanjut, kita cari berapa nilainya. 0,5 dikali 96 adalah 48 sama dengan T kuadrat min 4. Lanjut kita pindah ruaskan 4-nya yang sebelumnya adalah min 4 jadi plus 4 T kuadrat. Jadi 48 ditambah 4 adalah 52 T kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mencari T? Berarti tinggal diakarkan aja 52. Akar plus minus 52 sama dengan T. Nah, tadi di soal di atas aku kan udah buat persamaan bahwasanya nilai T adalah di rentang lebih dari 2 dan kurang dari 10. Maka kita bisa menggunakannya di sini teman-teman untuk mengetahui. Berarti kan gini dari persamaannya T 10. Nah, jadi otomatis T-nya nggak mungkin kurang dari 2 kan, makanya kita milih akarnya jadi plus aja. Di 2 akar 52. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lanjutkan untuk mencari nilai T-nya, itu sama aja kayak 2 akar 13 sama dengan T. Akar 13 itu dikalikan 2 sama aja kayak 7,21 T. Jadi nilai T atau median dari soal ini didapatkan adalah 7,21. Sekian ya teman-teman pembahasan